Dari Aceh Tamiang menuju Lok Sumawwe dan Aceh Tengah, kita akan nampak banyak bendera-bendera putih yang dicacak di depan rumah. Ini part ketiga cerita perjalanan Kak Mai dari Riau menuju ke Aceh Tengah. Dan ini subuh kedua kami di perjalanan. Kami baru sampai di Idi Aceh Timur. Di sini kami istirahat solat subuh, dari tu Kak Mai nak mandi. Dah melengas bau badan dah. Dah nak masuk hari ketiga pula di perjalanan. Kami tidur di jalan, kadang tidur di masjid, mandi di masjid, kadang di SPBU. Mika nak tahu tak, selama Kak Mai sampai di Aceh dari Temiang sampai ke Idi ni, Kak Mai tengoklah semua masjid orang sini tak berpintu, terbuka terus setiap saat. Alhamdulillah. Siap solat subuh, kami lanjutkan lagi perjalanan kami menuju Lok Sumawwe. Kita tengoklah sawah ni baru siap kena banjir juga ni. Dari Aceh Temiang ke Lok Sumawwe tu kita banyak melewati tempat-tempat yang terkena musibah banjir. Kita akan tengok rumah yang berlumpur, rumah yang hancur. Pokoknya kalau Mika cengeng, kalau Mika dah masuk ke Aceh ni pasti Mika nangis. Mika akan nampak berapa tinggi air waktu banjir tu. Dari dinding-dinding, dari atap-atap rumah orang ni ada bekas dia. Dan kampung dia sepi macam kampung mati. Mika tengoklah di setiap rumah tu ada bendera-bendera putih. Kak Mai pun tak tahu apa maksud dia. Sepanjang jalan di setiap depan rumah semua ada bendera putih dia. Di sini yang Kak Mai lewat ni semua kena banjir. Mika tengoklah ini bekas-bekas terendam air kena banjir. Cuma di sini dia tak banyak lumpur. Kalau di Aceh Tamiang tu banyak betul lumpur dia. Ini Kak Mai dah sampai di Aceh Timur, tapi Kak Mai tak tahu apa nama tempat dia. Ini kami dah masuk kota dia lah, tapi masih 2-3 tempat yang buka. Maklumlah sini pun berdampak banjir. Di sini kami istirahat sarapan dulu. Tak tahan lagi dah, perut dah kebulu dah. Dah lapar. Bapak ni bercerita, kata dia kat sini air dia dalam padas dagu macam laut banjir. Dia pun terkena banjir tapi alhamdulillah selamat. Balan trotoar itu tak nampak. Trotoar itu air. Ini yang kali pincang kali. Singkat cerita, setelah siap sarapan, kami lanjut menuju Lok Sumawwe. Mika tengoklah perkantoran kat sini model macam masjid bangunan dia. Seandainya kita datang bukan pada waktu musibah macam gini, ya Allah, lawa pokoknya Aceh ni. Dan kami melewati daerah makam Samudra Pasai. Samudra Pasai. Samudra Pasai. Malikus Saleh. Dalam makam Malikus Saleh. Samudra Pasai. Ada kerajaan dalam. Ya dulu kerajaan Samudra Pasai dulu. Oh dalam ni. Kan dari Aceh. Gedung. Dah tu Kak Mai melewati kampus Politeknik Lok Sumawwe. Ni. Mika nak tahu Lok Sumawwe ni dia tempat dia tepi laut, daerah pesisir. Tak jauh dari jalan ni ada pantai, tapi kami tak singgah ada. Satuan Tempur GAM Ahmad Kandang. Ya. Kita masuk ke dalam Sumawwe. Lok Sumawwe. Alhamdulillah Kak Mai dan kawan-kawan pun sampai di kota Lok Sumawwe. Mika tengoklah ciri khas masjid di Aceh ni, semua dia tak berpintu, terbuka. Kalau Mika tanya kenapa Kak Mai di Lok Sumawwe, Mika nak tahu kami di Lok Sumawwe ni nak belanja sembako untuk dibawa ke Aceh Tengah. Jadi kami berhenti dulu di salah satu masjid di Lok Sumawwe. Di sini kami istirahat sambil menunggu kawan-kawan beli sembako. Kalau Mika tanya kenapa sembako tak bawa dari Riau Kak Mai, bukan tak mau bawa dari Riau, tapi jauh kita sewa mobil berhari-hari pula lagi. Kalau kat sini kita cukup sewa mobil satu hari untuk mengantar ke Aceh Tengah. Di sini orang dia kompak-kompak saling membantu walaupun tak kenal. Mika nak tahu kerana masjid ni dekat dengan pantai, Mika tengok dah angin dia kuat ngelebang-lebang. Setelah siap solat zuhur, kami pun mempersiapkan keberangkatan kami untuk menuju ke Aceh Tengah. Mika tengoklah orang sini kompak baik-baik. Siap aja solat berjemaah, semua saling bantu-membantu. Sebelum kami meninggalkan Lok Sumawwe, kami makan bersama dulu dengan bapak-bapak ni walaupun sekedar makan nasi bungkus. Dan kami melanjutkan perjalanan kami. Assalamualaikum. Dekat kami. Assalamualaikum Teguh. Sekarang kami dah menjadi 3 mobil. Mika nak tahu tak, dari Lok Sumawwe menuju Aceh Tengah tu kami naik bukit terus. Pokoknya jalan dia mendaki terus sampai ke atas bukit. Kerana jalan ni di atas bukit paling tinggi, Mika tengoklah dah mulai berkabut. Kayu-kayu di atas ni pun ditumbuh dengan kayu pinus. Cuaca je tak usah Mika tanya, sejuk macam di atas awan. Di sini Kak Mai dah mulai berdebar sebab di depan sana nanti kita akan jumpa dengan jalan longsor, jalan-jalan putus, rumah-rumah yang hanyut. Mika nampak kami dah masuk ke jalan-jalan yang longsor tu. Kerana cerita ni panjang lagi, Kak Mai sambung lagi cerita dia ke part selanjutnya.